Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang di channel Media Aparatur, di mana pada kesempatan ini ada berita menarik ya mengenai pembukaan CASN di tahun 2024. Ini bukan sekedar isu karena banyak yang sudah mengekspos juga bahwa dari Presiden itu sudah memberikan pidatonya atau menyampaikan bahwa kebutuhan CASN nantinya akan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari Instagram Jokowi ya, presiden kita, di mana sudah memberikan pernyataan bahwa di sini pemerintah memberikan kesempatan kerja bagi talenta muda Indonesia dengan membuka formasi CASN di tahun 2024. Nah, dari talenta muda ini dikhususkan buat fresh graduate. Kenapa? Karena untuk fresh graduate ini di tahun 2024 eh, akan dibuka lebih banyak ya. Nah, ini CASN di tahun 2024, kemudian akan membuka CASN sebanyak 2,3 juta. Ya, 2,3 juta itu nanti formasinya akan dialokasikan guru, dosen, nakes, dan teknis ya, sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing. Kemudian pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu ya. Nah, untuk termasuk untuk pelayanan publik yang berbasis digital. Nah, kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa untuk talenta muda ini segera memanfaatkan peluang pembukaan ASN di tahun 2024 untuk menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi ya, dan pelayanan publik yang berdampak lebih baik. Ini Presiden menyampaikan jumlah formasinya 2,3 juta nanti di akhir video nanti saya akan jabarkan apa aja gitu ya pembagian kuota formasinya 2,3 juta ini apa aja nanti saya akan sampaikan. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan juga informasi dari Menpan RB bahwa di website Menpan RB itu di sini sudah mengadakan eh, pengusulan kebutuhan ASN 2024. Nah, terus kemudian sudah dilakukan webinar ini atau BIMTEK ya secara online tentang pengadaan ASN 2024. Kemudian ada hal yang menarik ya Bapak Ibu di sini di paragraf ini sementara itu Abah menjelaskan untuk pengusulan kebutuhan ASN tahun 2024 dijadwalkan akan dibuka sampai dengan 31 Januari 2024. Pengusulan tersebut harus disampaikan kepada Kemenpan RB melalui aplikasi formasi elektronik atau e-formasi. Jadi untuk pengajuan atau pengusulan formasi itu ya di tingkat daerah itu batasnya sampai 31 Januari 2024 melalui aplikasi formasi elektronik yang disediakan oleh Menpan RB. Nantinya dalam pelaksanaannya untuk jadwal pelaksanaan rekrutmen CASN 2024, Abah menjelaskan direncanakan akan digelar dan jika memungkinkan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam 1 tahun. Nah, biasanya untuk pembukaan tes CASN ini dilakukan 1 tahun sekali atau paling telatnya itu 2 tahun sekali. Tapi untuk 2024 ini khusus maksimal akan diadakan 3 kali dalam 1 tahun. Karena melihat kebutuhan formasi 2,3 juta itu harus bertahap ya dan diselesaikan pada akhir 2024. Makanya pemerintah ini sebagai langkah percepatan pengadaan CASN maka dilakukan pembukaan CASN 3 kali dalam 1 tahun. Nah, kemungkinan untuk tahap pertama itu dilakukannya pada bulan Mei ya 2024. Nantinya untuk tahap pertama ini diharapkan semua KLD dapat memasukkan data dalam platform digital. Nah, jadi nanti sekarang itu sedang persiapan pengusulan, bukan persiapan ya, sedang membuka pengusulan di tiap-tiap daerah. Dan semoga di tiap-tiap daerah itu atau Pemda nantinya lebih maksimal lagi karena memang ada beberapa Pemda yang karena terkait politik gitu ya, pengusulannya tidak maksimal.
Jadi semoga aja diharapkan 2024 ini usulan Pemda semakin banyak, kemudian cepat terselesaikan ya karena memang mepet juga harus selesai di akhir 2024. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, apa aja gitu ya yang formasi yang dibuka di tahun 2024. Nanti saya akan sharing. Saya sudah siapkan infografis dari inews.id ya, di mana untuk pembukaan rekrutmen ini terbagi CPNS dan P3K. Nah, di sini totalnya 2,3 juta. Kemudian dibagi lagi CPNS itu umum dan fresh graduate ya, sebagian besar fresh graduate sekitar 690.000 ya. Ini nantinya akan ditempatkan di daerah dan pusat. Nah, untuk P3K-nya, P3K ini lebih besar dari tahun sebelumnya. Total dari P3K ini 1,6 juta ya. 1,6 juta. Untuk rincian kebutuhan formasi sendiri itu untuk 429.000 lebih untuk instansi pusat dan 1.867.000 untuk instansi daerah. Ini mencakup PNS dan P3K. Nah, untuk formasi pusatnya, CPNS umum atau fresh graduate ini 15.460 untuk dosen. Ini umum ya atau fresh graduate yang baru lulus S2 gitu. Ini khusus dosen. Dan kemudian 191.787 tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Nantinya ini ditempatkan di pusat. Nah, kemudian untuk P3K-nya dibutuhkan P3K yang di pusat ya, 221.936 formasi untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Ini nantinya akan ditempatkan di pusat. Kemudian untuk formasi daerah, ini lebih banyak ya Bapak Ibu. Untuk formasi daerah itu ada CPNS ya, 483.575 untuk tenaga teknis. Ya, untuk tenaga teknis ini biasanya ditempatkan di dinas atau di pemerintah daerah, ya intinya di lingkungan pemerintah daerah lah ya. Atau bisa jadi misalnya di eh, sekda, ini bisa aja karena ini mencakup tenaga teknis. Kemudian untuk P3K, P3K itu sangat besar ya. Jadi P3K itu dibagi jadi 3 untuk kebutuhan yang diprioritaskan gitu. Guru, kemudian tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Untuk tenaga teknis di P3K ini biasanya untuk tata usaha di sekolah ya, atau di kecamatan, ini nantinya akan masuk ke sini. Nah, rinciannya itu 419.146 untuk tenaga guru, kemudian 417.196 untuk nakes ya di daerah, dan 547.416 untuk tenaga teknis. Ini sangat besar ya Bapak Ibu, tenaga teknis. Karena di tahun-tahun sebelumnya tenaga teknis ini jarang yang ngebuka gitu. Jadi diharapkan untuk pemerintah daerah ini memaksimalkan kuota yang ada ya tenaga teknis ini. Jadi nantinya untuk P3K yang di daerah itu mengacunya database PKN. Jadi untuk masing-masing instansi misalnya di instansi pendidikan, berarti untuk guru dan teknis itu nantinya melalui database Dapodik yang disinkronkan dengan database PKN. Ini menjadi afirmasi atau prioritas yang akan lulus. Nah, kemudian untuk nakes itu harus terdaftar di SIS DMK kalau nggak salah. Itu database Kemenkes nanti akan diintegrasikan melalui database PKN. Nah, ini nanti akan menjadi prioritas dan insya Allah dalam pernyataan sebelumnya untuk yang masuk database PKN ini tidak apa ya. Jadi kalaupun ada tes itu dia sudah mendapatkan afirmasi ya, sudah mendapatkan nilai gitu. Tapi semoga aja ini bisa lulus semua ya Bapak Ibu yang sudah mengabdi bertahun-tahun, karena ini sudah menjadi prioritas atau sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengangkat Bapak Ibu. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.